ormas-ormas berseragam ala militer. Kalau saya personal berpikir orang-orang seperti ormas ini kita tumpas saja, nggak boleh berpakaian militer. Ini menurut saya usulan yang sangat baik, sangat bagus sekali. Dan saya yakin usulan ini akan disambut positif oleh seluruh warga Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Nah, usulan pembubaran ataupun penumpasan ormas ini dikatakan di depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, Jenderal Purnawirawan TNI Pak Rodon Pedrason ini mengatakan jika ormas-ormas sekarang ini banyak sekali yang bergaya militer dengan menggunakan atribut ataupun seragam bergaya militer. Nah, tentu saja ini tidak bisa dibiarkan. Bahkan tadi Pak Rodon mengatakan tumpas saja bila perlu ormas-ormas ini. Ya, memang akhir-akhir ini banyak sekali oknum-oknum ormas yang meresahkan ya dengan meminta uang jatah keamanan lah, minta THR lah, malah ini itu kepada PT-PT, perusahaan ataupun pabrik-pabrik. Tidak hanya Pak Rodon Pedrason saja, bahkan Gubernur Jawa Barat pun Kang Deddy Mulyadi telah membuat satgas anti preman yang berbaju ormas. Kang Deddy Mulyadi menggandeng TNI dan Polri untuk membentuk satgas tersebut. Bahkan Kang Deddy Mulyadi mengatakan di tahun 2025 ini Jawa Barat terbebas dari aksi premanisme. Lalu seperti apakah video selengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. Menurut saya munafik juga kita katakan nggak setuju militer terlibat di dalam berbagai kehidupan sehari-hari, tapi orang-orang ormas-ormas berseragam ala militer. Coba slide berikutnya. Tuh lihat tuh, ada pangkatnya, ada beret merah dengan bintang 2 segala macam. Orang-orang yang menjadi tentara memerlukan latihan yang nggak sebentar. Mesti latihan dasar 4 tahun, kemudian ada pendidikan khusus lanjutan perwira 2 kali, Suslapa 1, Suslapa 2, ada Sesko, ada juga Lemhanas, bisa sampai ke situ. Ini mereka tiba-tiba dengan semua atribut itu bergolak ayat militer. Tapi tiba-tiba ada muncul berita antagonis bahwa mereka nggak setuju militer ada di pemerintahan. Sementara mereka bermain di situ. Kalau saya personal berpikir orang-orang seperti ormas ini kita tumpas saja. Nggak boleh berpakaian militer. Coba sama dengan orang ormas tiba-tiba menggunakan pakai katakanlah atribut dia sebagai anggota DPR, kan kita nggak terima. Orang DPR begitu susah melaksanakan kampanye berbagai katakanlah kegiatan, tiba-tiba mereka menggunakan atribut itu. Jadi menurut saya ini baru terjadi setelah reformasi kejadian begini. Terlalu bebas orang berbicara tentang demokrasi. Padahal di dalam demokrasi itu hak orang ada orang lain, tapi kita melihat sekarang begitu banyak orang yang melawan arus di dalam berlalu lintas, nyebrang 3 lagi di jalan zebra cross dan segala macam. Kalau dulu saya masih ingat pada saat kita masih tahun 70-an itu, begitu kita berdiri di zebra cross, kendaraan langsung berhenti memberi kita kesempatan untuk menyeberang. Sekarang enggak, udah berjalan di zebra cross pun mereka bikin kencang mau nabrak kita. Begitu mundur sebetulnya budaya kita terkait dengan masalah hal ini. Orang terlalu banyak belajar dari sosmed, terlalu banyak belajar dari katakanlah internet yang menyebabkan akhirnya orang tidak bisa lagi memilih menentukan mana yang pantas untuk menjadi budaya di negara ini atau mana yang bisa diterapkan dimanfaatkan di negara ini. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi, kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan. Walaupun sudah minta maaf. Untuk mencapai solusi itu, saya sampaikan ke para anggota DPRD, bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan, kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme.
Nah, teman-teman, seperti itu ya. Jadi, Kang Deddy Mulyadi akan bentuk satgas, tim satgas anti premanisme, anti ormas yang memang ormas-ormas tersebut nakal, meresahkan ya. Memang tentu tidak semua ormas ya, tetapi 99% lah ya. Ormas ini memang selalu bersikap arogansinya selalu memang untuk mengintimidasi rakyat, untuk memeras rakyat, bahkan sopir-sopir truk di jalan, ya kan, sopir box di jalan, mereka ini selalu katanya meminta jatah kalau mau lewat bayar. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu ya, karena akibat tentu saja ini merugikan para supir, masyarakat, ini merugikan sekali dengan kelakuan-kelakuan oknum-oknum ormas tersebut. Kemudian Pak Jenderal Purnawirawan TNI Pak Rodon, wah, saya rasa ini saya juga sangat setuju sekali ya dengan apa yang diusulkan oleh Pak Jenderal TNI ini, Purnawirawan ini, dengan mengatakan bila perlu ormas memang tumpas saja. Memang saya yakin ya, karena untuk masalah keamanan, untuk masalah ketertiban negara Republik Indonesia sudah mempunyai TNI dan juga Polri. Ormas itu tidak perlu lagi ya, LSM itu, karena menurut survei pun tingkat kepuasan kepada ormas itu sangat rendah sekali ya. Kebanyakan dari semua penduduk Indonesia ini hanya segelintir orang saja yang mendukung ormas ini. Bahkan yang mengejutkan, kemarin ada tuh Wakil Menteri Agama Pak Syafi'i namanya, dia malah katanya mengatakan oknum-oknum ormas yang meminta jatah THR itu hal yang biasa, itu katanya budaya. Fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala, nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, gitu juga. Loh, kok malah dibela ya? Kalau memang budayanya tidak baik, budayanya budaya jelek, ya tinggalkan dong, jangan dipertahankan. Ngapain budaya-budaya premanisme kita anut ya? Ngapain budaya-budaya premanisme kita pertahankan dari negeri ini? Nah, teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah teman-teman semua setuju mengenai rencana pembubaran ormas ini, penumpasan ormas ini? Jika teman-teman setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, dan mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.